Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Nur Anissa, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Ngawi. Saya didampingi oleh Ibu Wilujeng Rina Astuti sebagai fasilitator dan Ibu Wantea Pramediastuti sebagai pengajar praktik. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Apa yang dimaksud pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Lalu, bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Langkah-langkah dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi adalah: pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, memetakan kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan belajar, minat, profil belajar. Yang ketiga, menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan. Yang keempat, menentukan kegiatan pembelajaran, yaitu konten, proses, produk. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus mampu memahami 3 aspek, yaitu: pertama, kesiapan belajar murid adalah guru mengidentifikasi kesiapan belajar peserta didik agar mampu merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, minat murid, yaitu guru memberikan pilihan kepada murid untuk belajar sesuai dengan minatnya sehingga dapat meningkatkan motivasinya. Yang ketiga, profil belajar murid, yaitu guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar sesuai dengan gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya dan lingkungannya. Cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Yang pertama, mengamati perlakuan murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan merefleksi praktik pengajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang kelima, membaca raport murid di kelas sebelumnya. Yang keenam, menggunakan penilaian formatif dan diagnostik. Selanjutnya, strategi pembelajaran berdiferensiasi. Pertama, diferensiasi konten. Kedua, diferensiasi proses. Yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten, yaitu mendiferensiasikan materi pembelajaran kepada murid berdasarkan kebutuhan dilihat dari kesiapan belajar murid secara konkret, abstrak, minat belajar murid dengan mempersiapkan topik atau materi sesuai dengan minat murid, profil belajar murid sesuai gaya belajar, audio, visual, atau kinestetik. Diferensiasi proses adalah usaha untuk membantu murid memahami materi pembelajaran dengan memberi beberapa kegiatan sesuai dengan kebutuhan murid. Selanjutnya, diferensiasi produk adalah strategi yang digunakan untuk memberikan pilihan kepada siswa dalam menyelesaikan tugas atau proyek. Keterkaitan modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lainnya. Keterkaitan materi di modul 1.1 dan modul 2.1 adalah pembelajaran berdiferensiasi sangat berkaitan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yaitu menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Sedangkan keterkaitan modul 1.2 dan modul 2.1 adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus berpihak pada murid, reflektif, kolaboratif, mandiri, dan inovatif sesuai dengan nilai-nilai guru penggerak. Dengan demikian, seorang guru mampu mewujudkan murid dalam merdeka belajar sesuai dengan peran guru penggerak. Selanjutnya,
Keterkaitan modul 1.3 dan modul 2.1 adalah pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan mampu menciptakan murid yang kreatif dan inovatif sehingga dapat menjadi salah satu strategi dalam mewujudkan visi seorang guru penggerak. Selanjutnya, keterkaitan modul 1.4 dan modul 2.1 adalah budaya positif di sekolah sangat mendukung dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi karena dalam pelaksanaannya terdapat kesepakatan antara guru dan murid dalam melaksanakan pembelajaran sehingga dapat berjalan dengan lancar. Sekian video dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.